Informasi Geologi Museum Lombok. Museum Pendidikan Negara. Sebelum masuk ke dalam, kami ingin memberikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang cara pembuatan baju adat suku Sasak. Di sini terdapat alat-alat untuk pembuatan kain songket. Kain songket, langkah pertama yaitu proses pembuatan benang. 1. Bebetuk, yaitu proses mengolah kapas menjadi halus. 2. Gulung, kapas yaitu yang sudah halus digulung atau dibuat menjadi bentuk bulat memanjang sekitar 15 cm. Yang ketiga, minsah adalah proses dengan alat tradisional yang disebut arah. Yang keempat, pewarnaan. Setelah menjadi benang, proses selanjutnya adalah pewarnaan dengan menggunakan daun taum atau menggunakan kulit kayu. Setelah benang jadi, barulah proses menenun dimulai. Tahapannya adalah 1. Ngani adalah proses membuat badan kain tenun. Proses ini menentukan motif apa yang ingin dibuat. Proses ini juga menentukan luas kain yang ingin ditenun. Proses ini menggunakan alat tradisional yang disebut anek. Yang kedua, nyensek adalah proses menenun. Yang terakhir, proses ini biasa kita lihat proses memasukkan benang dalam badan kain tenun yang telah dibuat. Dalam proses menenun kain oleh suku Sasak, yang pertama batang atau landas jajak, yang kedua jajak tempat tutuk benang lungsi, yang ketiga tutuk tempat gulungan benang lungsi yang akan ditenun. 4. WD pembatas benang lungsi atas bawah. Kelima, pengokong pembatas jarak benang lungsi, jalan masuk belide waktu menenun. Yang keenam, penggun untuk menaikkan dan menurunkan benang lungsi. Yang ketujuh, suri sisiran benang lungsi dan sebagai penekan benang pakan. Yang kedelapan, blide atau berire digunakan untuk menekan suri dan menguatkan benang pakan. Yang kesembilan, tekah untuk mengencangkan atau meratakan lebarnya kain tenun. Yang ke-10, apit digunakan untuk menggulung kain tenun. Yang ke-11, alit tali yang menghubungkan apit dengan telekot. Yang ke-12, telekot kayu yang digunakan sebagai penyangga pinggang penenun. Yang ke-13, turuda tempat peniring benang pakan. Yang ke-14, peniring tempat gulungan benang pakan. Yang ke-15, lanter lempengan kuningan ditaruh dalam jajak supaya bunyinya nyaring. Ini adalah hasil dari
alat tradisional pembuatan songket. Nama-nama kain songket suku Sasak. Yang pertama, kain songket Payung Agung. Yang kedua, kain songket Subhanallah. Yang ketiga, kain songkong. Yang keempat, kain songket Bintang 4. Setelah melihat alat dan kain yang sudah jadi, inilah hasil dari busana pengantin bangsawan suku Sasak yang sudah dijahit. Busana pengantin pria yang pertama itu sapu ikat kepala, yang kedua kelambi jas atau godek nongke, yang ketiga selewok kain panjang, yang keempat kering songket atau kain songket. Busana pengantin wanita yang pertama sanggul yang dihiasi dengan onggar-onggar, tusuk konde, kepang siak, semi, centong, sanggul kedebong malang, perumbak, semanggi, bunga cempaka, bunga kumiter, dan bunga mawar. Yang kedua, sengkang atau subeng. Yang ketiga, tonda atau kalung. Yang keempat, ikat pinggang. Yang kelima, pending, ikat pinggang. Yang keenam, teken ime atau gelang tangan. Yang ketujuh, kelambi atau kebaya. Yang kedelapan, kering songket atau kain songket. Kebon ode sebagai lambang kesuburan, karas sebagai tempat silih pinang, ider-ider hiasan pelaminan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.